Audio Jungle. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak lelaki namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As malam tahajud, siang puasa, sampai istrinya pun dia jauhi. Maka ayahnya Amr bin As melapor, cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, anak saya ini malamnya tahajud terus, siangnya puasa terus, sampai istri dia pun dia jauhi. Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As. Sudah sampai berita kepada saya, kata Abdullah bin Amr, kata Nabi. Katanya kamu malam puasa, malam sembahyang tahajud terus, siang puasa terus. Kata Nabi SAW, inna li ainika alaika haqqan. Matamu ada hak, bagi dia tidur. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu ada hak, bagi dia makan. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu ada hak, bagi dia perhatian. Ana akhsyakum wa atqakum. Aku, kata Nabi, saya orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tidur malam. Wa arqud, saya tahajud malam, tapi juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Jadi rupanya maksiat itu bukan cuma judi, minum khamar, berzina, mohon maaf, bukan. Tapi maksiat adalah melampau. Beribadah yang melampau pun ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Tak boleh melampau. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taghlu fi dinikum. Jangan melampau pada urusan agama. Nah, maka kita tetap sholat. Banyak jamaah menengok saya kurus, dia kata, Ustaz ni banyak puasa sunat. Saya tak banyak puasa sunat. Ustaz makan sikit. Saya makan, kalau di Brunei bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Jadi kita makan dalam Islam, disuruh kita makan untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Menegakkan tulang belakang supaya boleh beribadah kepada Allah. Kulu, makanlah. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian esok pagi anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya. Kata ayah, kawan ayah tu ulama besar. Tapi saya tengok dia malam tadi dia sembahyang subuh tak berwuduk. Lalu kemudian dia makan banyak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tak boleh kita tuduh orang melakukan sesuatu kalau kita tak tahu. Kita tanya dulu. Imam Syafi'i kata, anak saya, kamu sembahyang subuh tak berwuduk. Kata Imam Syafi'i, saya tak berwuduk subuh sebab wuduk isya saya masih ada lagi. Kata anak saya, kamu makan banyak. Kata Imam Syafi'i, ta'amus salihin dawa. Makanan orang soleh itu menjadi obat. Jadi kalau Tuan nampak saya makan agak banyak tadi, itu makanan orang soleh, makanan Tuan Haji Suhaimi adalah obat. Jadi alasan orang melakukan sesuatu sebab ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Jadi selama kita melakukan perbuatan itu tidak bertentangan, ikhtilaf, bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, betul kata ulama, maka kita lakukan saja. Kalau kita dengar cakap orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak di dunia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu kalau kita buat sesuatu, yang komen cuma 1-2 orang, jiran kita. Hari ini kalau kita buat sesuatu, semua follower yang ada komen. Maka sakit kepala kita. Maka kita lakukan saja, betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, kita tak usah sakit kepala memikirkan komen cakap manusia yang banyak di akhir zaman. Yang penting betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala.